Selamat bertemu kembali dalam mata kuliah Metodologi Penelitian Sosial untuk program studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Timur. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama belajar tentang instrumen dan teknik pengumpulan data. Pada bagian pertama, jenis data berdasarkan sumber. Di sini kita bisa lihat bersama ada dua jenis data. Yang pertama yaitu data primer dan data sekunder. Data primer ialah data yang diperoleh berdasarkan pengukuran secara langsung oleh peneliti dari sumbernya atau dari subjek penelitian. Contohnya kita mau mengukur tentang pertanian, ya kita pergi ke petani, peternak, dan menanyakan informasi-informasi atau memperoleh informasi dari nelayan. Kalau kita butuh tentang ekonomi, mungkin kita bisa pergi ke pasar, tentang perdagangan, ke penjual-penjual, atau ke beberapa pelaku industri untuk mendapatkan data tersebut. Sedangkan data sekunder, yaitu data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain dan telah didokumentasikan atau telah terdokumentasikan, sehingga peneliti tinggal menyalin data tersebut untuk kepentingan penelitiannya. Contoh yang bisa kita amati, kita bisa lihat adalah publikasi-publikasi dari Badan Pusat Statistik, di mana Badan Pusat Statistik telah mengumpulkan data dari berbagai sektor, berbagai subsektor, dan akan dipublikasikan sehingga kita tinggal menyalinnya. Dengan ketentuan juga kita mencantumkan sumber data tersebut. Yang berikut tentang instrumen penelitian. Instrumen penelitian ialah alat bantu yang digunakan peneliti untuk memudahkan dalam pengukuran variabel. Contoh, penelitian eksak yang menggunakan termometer untuk mengukur suhu, timbangan untuk mengukur berat, barometer untuk mengukur kecepatan angin, meteran untuk mengukur panjang atau ukuran lainnya. Banyak juga alat-alat ukur lain. Sedangkan untuk penelitian sosial kita biasa menggunakan kuesioner. Metode pengumpulan data terdiri dari 4. Yang pertama observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga kuesioner, dan yang keempat dokumentasi. Observasi atau pengamatan adalah metode pengukuran data untuk mendapatkan data primer dengan melakukan pengamatan langsung secara seksama dan sistematis. Jadi yang ditekankan di sini data yang kita peroleh adalah data primer dengan melakukan pengamatan secara langsung, secara seksama, artinya secara berhati-hati, secara teliti dan sistematis, secara runtut, step by step, perlahan demi perlahan. Prinsip yang harus dipenuhi dalam observasi yaitu yang pertama, data dapat diukur melalui pengamatan. Kita melihat sesuatu, kita mengamati sesuatu, kita bisa mengukurnya. Setiap hari tambah tinggi, setiap hari lebar daun bertambah lebar, suhu hari ini berapa, pagi suhunya berapa, siang suhunya berapa, malam suhunya berapa. Itu yang bisa kita amati. Yang kedua, peristiwa hanya terjadi pada periode tertentu dan dapat diamati berulang-ulang. Contohnya tadi saya jelaskan, pagi suhu berapa, siang suhunya berapa, malam suhunya berapa. Yang ketiga, kapan dan di mana pengamatan dilakukan. Contohnya kita mengamati pertumbuhan daun pada saat pagi, bagaimana pada saat siang. Mungkin kita amatinya bisa ada perlakuan yang di dalam rumah kaca, ada yang di luar, ada yang kita sembunyikan untuk tidak mendapatkan cahaya matahari, banyak. Berapa lama pengamatan harus dilakukan? Kita juga harus mempunyai rentan waktu. Jadi pengamatan kita tidak sepanjang umur kita habiskan untuk mengamati, tidak. Kita hanya melihat misalnya dari mulai persiapan lahan, sampai nanti produksi, sampai panen, sampai pasca panen, pengolahan, dan lain-lain. Observasi memiliki keunggulan. Yang pertama, data berupa catatan dan prosedur mekanik. Observasi merupakan satu-satunya yang dapat dilakukan. Misalnya ada catatan hari ini, tinggi tambah berapa, lebar tambah berapa, suhu pagi berapa, suhu siang berapa, suhu malam berapa. Itu bisa kita lakukan dengan observasi. Yang kedua, data original dan real time. Artinya datanya benar-benar asli dan pada saat yang kita ambil datanya tersedia real time pada saat itu juga. Menghindari penyaringan data, yaitu kita mendapatkan data seluruhnya, tidak kita pilih-pilih, tidak dapat data. Kalau di Badan Pusat Statistik menyajikan data mungkin sudah dikategorikan, tapi kalau kita mengambil data melalui observasi, kita bisa memperoleh data secara keseluruhan. Data asli atau apa adanya, tidak ada rekayasa. Data dapat digunakan studi antar waktu. Jadi tadi mungkin kita ambil setiap hari selama berapa minggu. Jadi kita bisa tahun
ini produksi sekian, tahun depan produksi sekian, beberapa tahun yang lalu produksi sekian. Jadi kita bisa lihat tren datanya. Yang keenam adalah tidak mengganggu sumber data. Kita hanya mengamati, kita tidak melakukan treatment, tidak mengganggu, tidak memberi sugesti kepada sumber data. Observasi punya kelemahan. Yang pertama, perlu waktu lama dan biaya besar. Itu pastinya. Karena kita butuh waktu yang lama. Jadi setiap kali kita pergi, kita setiap kali melakukan pengamatan ya dibutuhkan biaya. Yang kedua, sulit menentukan kapan peristiwa yang akan diamati terjadi. Contohnya kalau kita mau mengamati uh, perilaku hewan misalnya, kapan ayam itu bertelur, ya kita harus memprediksi. Kapan ayamnya bertelur tidak bisa kita datang waktu ayamnya belum mau bertelur, ya kita tidak bisa memaksakan dia harus bertelur pada saat itu. Atau tentang siklus makanan, uh, kapan peristiwa makan memakan tidak bisa kita paksakan pada saat itu juga. Hanya melihat bagian yang tampak saja, karena pengamatan, kita mengamati, jadi kita menggunakan visual. Karena itu tidak dapat mengontrol lingkungan, sehingga tidak dapat melakukan eksperimen dampak perubahan lingkungan. Ya, kita di luar dari sistem. Contohnya kayak kita nonton sinetron, di dalam sinetron itu ada cerita ibu tiri menganiaya anak tiri, kita hanya bisa menyaksikan sambil menggumbang emosi marah-marah, tapi kita tidak bisa merubah ceritanya. Contohnya seperti itu. Seperti kita mau mendokumentasikan, maksud saya mengobservasi tentang pengaruh cuaca, ya kita lihat saja. Kalau cuacanya bagaimana, tidak bisa kita pindahkan kasih oven atau kasih di ruangan yang apa. Tidak, karena kita hanya mau melihat kondisi yang betul-betul terjadi di lapangan atau di lingkungan, tanpa kita mengeksperimen tentang dampak perubahan lingkungannya. Yang kelima adalah kelemahan observasi terdapat pada kejadian yang sedang terjadi pada saat yang tepat tertentu. Jadi ya one moment at the time. Jadi momennya pada waktu itu saja, tidak bisa kita ubah-ubah. Yang berikut wawancara, metode untuk mendapatkan data dengan komunikasi dua arah. Intinya komunikasi dua arah. Jadi kalau satu arah yaitu monolog. Tapi kalau hanya bercerita, tapi kalau wawancara bisa ada diskusi, tanya jawab dan sebagainya. Teknik wawancara yang pertama tidak terstruktur. Wawancara tidak menggunakan panduan pertanyaan. Contohnya, ada orang-orang yang sudah sangat terbiasa mewawancarai, jadi dia hanya perlu mengetahui apa yang ingin dia dapatkan. Tidak perlu lagi dia baca, tidak perlu lagi dibuatkan daftar pertanyaan. Tapi juga ada yang terstruktur, wawancara menggunakan daftar pertanyaan sebagai panduan sehingga menjadi runtut. Kita mulai dari menanyakan identitas responden, kesediaan responden untuk diwawancarai, kita sedikit basa-basi menjelaskan bahwa wawancara ini tujuannya untuk penelitian saja, baru kita menuju ke pertanyaan-pertanyaan inti untuk memperoleh data. Ini biasanya tergantung pada pengalaman atau jam terbang. Keunggulan wawancara yang pertama adalah terjalinnya kerjasama yang baik antara responden dan pewawancara atau enumerator. Jadi kita harus membangun komunikasi, rasa saling percaya sehingga jawaban yang diberikan adalah jawaban yang sesungguhnya. Bila ada jawaban yang kurang jelas dapat diklarifikasi langsung. Jadi misalnya kita memperoleh data produksinya terlalu besar atau terlalu kecil, kita bisa klarifikasi itu kenapa terjadi, apa ya. Nanti mungkin dijelaskan ada kondisi-kondisi tertentu yang mempengaruhi, contohnya kekeringan atau terlalu banyak hujan sehingga petani tidak bisa memanen tepat waktu dan lain-lain. Dapat menggunakan alat bantu visual, jadi kita bisa menggambarkan atau memberikan video, memberikan foto supaya membantu petani dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Kepastian mendapatkan data sangat tinggi. Keunggulan yang kelima adalah reaksi responden dapat menjadi indikator tertentu. Jadi kita bisa melihat gestur reaksinya ketika kita bertanya apakah dia malu-malu atau ragu. Jadi kita bisa menjadikan itu sebagai indikator. Selanjutnya, keunggulan wawancara adalah dapat diketahui mana responden yang cerdas dan tidak. Dari jawaban-jawabannya, dari dia memberikan alasan, dari responden itu memberikan alasan, kita bisa mengkategorikan responden ini cerdas atau kurang cerdas. Yang ketujuh adalah pewawancara dapat menyaring responden yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi terkadang kita diarahkan kepada responden yang tidak memenuhi kriteria-kriteria kita, tapi kita tetap wawancara saja, nanti baru kita seleksi lagi. Yang ke-8 adalah dengan teknologi informasi geografis responden dapat diperluas. Mungkin kita tidak harus bertemu dengan langsung secara fisik, mungkin kita bisa menggunakan media teknologi seperti smartphone, video call, dan lain-lain. Akses lebih baik ke responden. Kita bisa membangun hubungan sosial kepercayaan yang lebih baik.
Wawancara juga punya kelemahan. Yang pertama, biaya mahal. Biaya responden sudah di atas. Kalau respondennya sebentar di luar kota atau tempat kediamannya atau lokasi wawancara uh, butuh biaya ekstra karena akses transportasinya tidak tersedia dengan banyak, ya kita butuh biaya. Waktu lama bila responden dari teknologi, informasi sehingga pewawancara seperti yang saya jelaskan pada poin pertama. Yang ketiga, menuntut wawancara terlatih. Ya kita biasanya harus mengadakan pelatihan atau briefing pada para enumerator supaya mereka bisa mewawancara dengan lebih cepat, lebih langsung membawakan pertanyaannya dengan lebih baik sehingga mudah dimengerti oleh responden-responden kita. Diperlukan waktu pengumpulan data yang lama, ya pastinya. Dan yang kelima, sulit mendapatkan responden karena ketika kita minta kesediaan mereka untuk diwawancara, terkadang mereka malu, mereka tidak bersedia karena masalah waktu dan lain-lain. Yang ketiga adalah kuesioner, cara mengumpulkan data primer dengan menggunakan seperangkat daftar pertanyaan. Jadi bedanya kalau tadi wawancara terstruktur menggunakan daftar pertanyaan tapi tetap ditanyai, kalau kuesioner atau angket kita hanya sebarkan, nanti mereka yang isi saja. Prinsip penyusunan kuesioner adalah yang pertama prinsip susunan kata, yang kedua prinsip pengukuran, dan yang ketiga prinsip tampilan umum. Jadi prinsip susunan kata yang pertama, menggunakan lebih dari satu pertanyaan untuk variabel dimensi ganda, abstrak, dan kompleks. Jadi kita ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa kita langsung tanyakan, misalnya pendapatan bapak ibu berapa, tidak bisa. Kita harus mulai pelan-pelan dari kegiatan mereka, aktivitas ekonomi mereka. Misalnya kalau petani kita lihat dia produksi berapa, dalam proses produksi mengeluarkan berapa biaya, nanti hasil produksinya berapa, disimpan berapa, dijual berapa, baru kita bisa menghitung pendapatannya berapa dikurangi dengan biaya-biayanya dia. Yang berikut bahasa yang tepat, sederhana, dan mudah dimengerti. Jadi kita dalam proses pembagian kuesioner yang kita gunakan biasanya bahasanya harus sederhana, simple, mudah dimengerti. Jangan menggunakan istilah-istilah yang terlalu tidak familiar bagi masyarakat atau responden kita. Pilihan tipe yang tepat, tipe pertanyaan yang tepat. Contohnya pertanyaan terbuka tertutup. Jadi kalau kita pertanyaan terbuka itu kita berikan mereka keluasan. Kenapa Bapak menanam padi? Nanti dikasih saja beberapa line atau beberapa baris untuk mereka mengisi. Tapi kalau pertanyaan tertutup, kita balik jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Nanti silakan coret salah satu atau centang salah satu. Tingkat pendidikan, dari tidak sekolah, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Setelah itu ada tipe pertanyaan positif, negatif, suka, tidak suka, baik, tidak baik, begitu. Yang perlu kita hindari dalam membuat susunan kata dalam kuesioner kita adalah pertanyaan yang ganda. Kalau sudah satu cukup dijawab dengan satu pertanyaan, jangan kita membuat pertanyaan baru yang hanya untuk mendapatkan jawaban yang sama sebenarnya. Yang kedua, pertanyaan yang membingungkan. Oleh karena itu kita harus menggunakan bahasa yang tepat dan sederhana. Pertanyaan memerlukan ingatan. Jangan kita mencoba menanyakan hal-hal yang sebenarnya sudah dilupakan. Contohnya tanam apa beberapa puluh tahun yang lalu, luas tanamnya berapa, itu tidak perlu. Mengandung sugesti, kita mengandung Bapak harus memilih tokoh tertentu atau menyukai pupuk jenis ini dan yang tidak boleh. Menimbulkan emosi, menyatakan bahwa mereka ekonominya kurang dan lain-lain tidak boleh. Menyinggung soal budaya itu juga tidak boleh. Dan menyenangkan secara sosial itu kita harus hindari. Instrumen yang berikut adalah dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data sekunder. Jadi dokumentasi ini kita hanya menggunakan media-media seperti foto dan video untuk mendokumentasikan penelitian kita atau data-data yang kita butuhkan dari hasil penelitian. Contohnya tahapan dokumentasi yang pertama, kita mengidentifikasi data yang kita butuhkan apa. Mungkin kita butuh rekaman waktu bersama-sama dengan responden, kita butuh foto luas tempat wawancara, tempat penelitian. Yang kedua, memilih metode pencarian. Yang ketiga, menjaring dan mengumpulkan data, dan yang keempat, evaluasi. Jadi karena ini tidak seperti wawancara yang kita bisa mendapatkan feedback atau tanggapan, kita harus mengevaluasi apakah data ini sesuai dengan kebutuhan kita atau tidak.